Ada orang enggak nih ya? Shalom. Puji nama Tuhan, saya pernah melayani tempat ini kurang lebih setahun yang lalu. Tapi enggak apa-apa, saya akan perkenalkan sekali lagi. Nama saya Petra Liu. Saya berasal dari Amerika. Kebetulan saya sering kali ke Jakarta, mondar-mandir untuk urusan bisnis dan melayani Tuhan. Saya tinggal di Amerika 20 tahun yang lalu. Bisa ditampilkan. 20 tahun yang lalu saya ke Amerika. Sedikit perkenalan, ini keluarga saya. Saya berangkat ke Amerika dalam keadaan hancur. Semua bisnis saya disita oleh Balai Harta Peninggalan dan Pengadilan. Dan waktu itu Tuhan tidak berkenan dalam hidup saya karena saya hidup di dalam dosa. Saya hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam dunia malam, hidup dalam kekerasan, premanisme dan lain sebagainya. Sehingga saya benar-benar hancur. Dan saat itu singkat cerita saya bertobat bersama istri. Saya bergandengan tangan dan minta petunjuk Tuhan dan kami berangkat ke Amerika untuk memulai suatu hidup yang baru. Kalau saudara melihat foto ini, Anda akan berkata, oh kamu orang sukses, kamu orang yang diberkati Tuhan. Tetapi semuanya itu kami lalui dengan cucuran air mata Bapak Ibu. Waktu saya berangkat ke Amerika, kurang lebih 20 tahun yang lalu, pekerjaan saya yang pertama adalah tukang pel dan pembuang sampah di sebuah restoran. Kami jalanin itu kurang lebih sekitar 2 tahun, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam gak punya apa-apa. Listrik di rumah kami itu biar itu bukan salah PLN saudara. Kalau di sini kan listrik mati salah PLN, itu salah kita gak punya duit untuk bayar listrik saudara-saudaraku. Kami hidup dalam kemiskinan dan benar tapi kami tetap terus mengandalkan Tuhan, hidup setia di dalam Tuhan dan mau memasuki yang namanya sebuah proses hidup bersama Tuhan. Kami jalanin terus hidup kami. Di tahun berikutnya Tuhan izinkan kami bekerja sebagai supir taksi di kota New York City. Ini adalah gambar ketika anak saya masih kecil. Saya menjalani supir taksi kurang lebih sekitar hampir 10 tahun. Apakah enak? Enggak enak sama saudara. Hidup tetap miskin. Sekalipun supir taksi di kota besar, tapi biaya hidup di kota New York itu sangat luar biasa mahal. Kami uang itu yang kami dapat cuman lewat datang dan pergi. Dan kami tetap hidup di dalam kemiskinan. Apakah hari itu kita tetap akan berkata, Tuhan kenapa aku miskin, kenapa aku hidup seperti ini. Kami tetap hidup di dalam Tuhan, bersyukur, mengucap syukur apa yang kami dapati. Hari-hari itu sekalipun berat tetapi istri selalu menguatkan, tidak pernah dia berkata dalam hidup kami ini, itu gara-gara kamu dihukum Tuhan. Itu gara-gara kamu dulu tukang selingkuh. Itu gara-gara kamu dulu suka kamu dunia malam. Enggak saudara-saudaraku. Tapi saya punya istri yang luar biasa yang selalu menguatkan hidup saya. Kemudian sekitar 2013-2014 gembala kami, Pastor Lukas Kusuma, kakak dari Pak Samuel. Oh adik maaf. Bukan menuakan Pak, mohon maaf Pak. Ya, saya lebih muda memang Pak. Itu mengajak kami untuk pindah ke kota Philadelphia. Kami bergereja melayani bersama Pak Lukas sudah hampir 18 tahun sampai hari ini. Dan pada saat itu dia mengajak ayo pindah ke kota Philadelphia. Saya pikir kehidupan akan jadi lebih baik. Kami sekeluarga berdoa berpikir mungkin lebih baiklah. Jarak kota New York ke kota Philadelphia itu kurang lebih kalau kita naik mobil sekitar 2 jam Bapak Ibu. Akhirnya kami berdoa, minta tanda dan Tuhan beri izin kami pindah ke kota Philadelphia. Dan saya mendapatkan pekerjaan di kota Philadelphia dan saat itu pekerjaan kami adalah pembersih toilet, janitor, tukang WC. Ada yang di sini sebagai tukang WC angkat tangan? Enggak ada? Tukang janitor? Wah, jemaat Tuhan ini di sini diberkati luar biasa ya. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Saya menjadi tukang pembersih janitor di kota Philadelphia saat itu. Saya masih ingat karena pekerjaan itu nggak ada yang mau saudara-saudaraku. Ditawarkan semua orang nggak ada yang mau. Akhirnya ya saya terima pekerjaan itu. Istri juga nggak malu punya suami tukang toilet. Anak-anak saya juga nggak malu punya papa tukang toilet. Dan yang terlebih lagi Tuhan juga enggak malu punya anak Tuhan seorang tukang toilet. Waktu itu saya ingat Pak Samuel mengunjungi kota Philadelphia 10 tahun lalu Pak.
bersama Pastor Kevin waktu itu yang mengalami revival di kota Philadelphia. Waktu itu saya masih jadi tukang toilet. Dan saya ingat betul waktu itu Pak Samuel mendoakan kita. Di dalam doanya itu Pak Samuel berkata, kamu akan diberkati 10 kali lipat sebelum kamu datang ke kota ini. Kamu akan diberkati kaya akan 10 kali pada saat kamu sebelum berangkat ke Amerika. Ya, seorang tukang toilet saudara-saudaraku, mohon maaf, didoakan pendeta, kamu akan kaya 10 kali. Ya diamini aja, ya kan? Cuman dalam hati ketawa saya saudara-saudaraku. Tapi gak berani ngomong Mbak, jujur Mbak. Saya cuman amin, amin, amin. Tukang toilet saudara-saudaraku. Tiap hari saya melihat kotoran manusia dinubuatkan kaya 10 kali lipat oleh Pak Samuel. Saya berkata, Tuhan, ya sudahlah saya amini. Tiap hari pemandangan kami ini kotoran manusia, saudara-saudaraku. Saudara, kalau kotoran orang kita kecil-kecil, saudara-saudaraku. Kalau kotoran orang sana, orang hitam, orang bule itu gede-gede, saudara-saudaraku. Percaya nanti lihat sendiri. Serius, itu pemandangan saya setiap hari dan saya harus membersihkan. Saudara-saudaraku, kalau hari ini saya diberkati Tuhan dengan banyak perusahaan di Amerika. Saya memberkati banyak anak-anak Tuhan. Saya punya ribuan karyawan di Amerika. Saya punya banyak usaha di Amerika, itu bukan karena kami. Kami bukan orang pinter. Saya bukan orang yang kenal dengan siapa. Banyak orang berkata, apa titik balikmu? Ketika kamu diberkati, kamu ketemu konglomerat siapa? Kamu ketemu orang penting siapa di Amerika? Kok bisa kamu dari tukang toilet, kok bisa kamu jadi pengusaha di Amerika? Saya bilang, saya gak ketemu siapa-siapa. Saya cuma ketemu Tuhan. Amen. Saya cuma ketemu Tuhan. Dan jujur kami tidak pernah menyangka saudara-saudaraku. Bahkan ketika saya datang ke Amerika itu, saya ngomong sama Tuhan ketika kami diproses, Tuhan, aku nih kok miskin di sini. Aku tidak mau kaya loh Tuhan. Saya tidak minta kaya. Anak-anakku juga nggak minta kaya. Kami cuma minta cukup. Kami cuma minta dicukupkan. Supaya kami ini jangan berbuat jahat. Saya cuma minta cukup, nggak kepikiran jadi orang kaya. Saya nggak tahu apapun yang saudara hadapi hari-hari ini. Tetapi percaya, ketika kita diproses Tuhan, ikuti proses Tuhan, jangan protes. Katakan kanan kirimu, ikuti proses, jangan protes. Ikuti proses, jangan protes. Amin. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian tentang anak saya yang bernama Regina. Regina itu ketika dia berumur 0, ketika dia dilahirkan, dia dalam keadaan sakit yang parah. Dan dia harus dirawat di ICU selama beberapa minggu. Dan ketika itu dokter berkata, sudahlah anak ini harus kamu relakan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kami pun berserah, enggak lama Regina sang bayi ini sembuh saudara-saudaraku. Dan kami bersyukur Tuhan baik. Ketika dia berumur 4 tahun, dia berboncengan dengan mamahnya. Di sebuah komplek perumahan naik sepeda motor. Dan tiba-tiba singkat cerita ada sebuah truk yang menghantam dia, menghantam mamanya dan dia terpental beberapa meter. Dan sejak hari itu dia tidak sadar, tidak bangun. Dia koma, dirawat di rumah sakit dan tidak bangun. Kami tunggu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. 1 minggu tidak bangun, 2 minggu tidak bangun, 3 minggu tidak bangun juga. Dan di minggu keempat, tepat 1 bulan, anak ini terbangun dari komanya. Ketika dia bangun dari komanya, umur 4 tahun, dia cuma bisa ngomong haleluya. Artinya haleluya, haleluya, haleluya. Saat itu kami cuma pasrah, dokter berkata anak ini cacat. Anak ini rusak otak motoriknya. Anak ini benar-benar menjadi anak yang cacat. Dan sejak hari itu umur 4 tahun dia kembali menjadi bayi yang berumur 0. Dia menjadi seorang bayi lagi, jalan tidak bisa, bicara tidak bisa, semuanya tidak bisa. Dan dia benar-benar lahir kembali menjadi anak cacat. Ketika kami bawa ke Amerika, pada saat dia berumur 6 tahun,
Kami sekolahkan dia jalan beberapa meter, dia jatuh. Dia jalan 1-2 meter, dia jatuh. Ketika kami sekolahkan dia kelas 2, kelas 3, SD, 4 SD, selalu guru memberi laporan, anakmu memang kelas 4 SD, tetapi kemampuan otaknya, belajarnya, semua skill matematikanya itu baru kelas 1, turun 4 tahun saudara-saudaraku. Ketika dia kelas 6 SD, ya sama, hasilnya anakmu bukan kelas 6, tapi anakmu ini kelas 1, kelas 2. Dan dia bersekolah di sekolah anak cacat. Dia terus terang sejak masa anak-anak dia, kami sering memulihkan hidupnya. Dia sering, kenapa aku dilahirkan jadi orang miskin. Kami tinggal di kota New York, saya anak cacat, saya anak miskin, orang tua saya miskin. Saya hidup dalam sekolah anak cacat, kenapa kamu dulu boncengkan saya sehingga saya tertabrak. Dia memberontak di dalam hidupnya. Tetapi suatu hari ketika Tuhan proses dan ubah hidupnya dipulihkan saudara-saudaraku. Sekalipun dia lulus SMA di umur 22 tahun. Ada yang lulus SMA 22 tahun? Angkat tangan? Enggak ada ya. Anak saya lulus SMA umur 22 tahun. Itu pun lulus SMA tanpa ijazah. Karena terpaksa diluluskan sama gurunya, daripada di sekolah terus, diluluskan tapi tanpa ijazah. Saudara-saudaraku, hari ini Regina anak saya menjadi guru state di Colorado. Menjadi guru pemerintah dan dia menjadi guru untuk anak-anak cacat. Sekolah seorang anak cacat menjadi guru anak cacat. Rasanya tidak mungkin saudara-saudaraku. Tidak masuk akal. Anak cacat jadi guru anak cacat. Dan dia di-hire oleh pemerintah Colorado untuk di sebuah sekolah dan dia bekerja sampai hari ini. Dan dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sekolahnya. Dan semuanya itu karena Tuhan. Ketika hidup kita mau berdamai dengan Tuhan saudara-saudaraku, semua akan dipulihkan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, percayalah bahwa kita punya Bapa yang setia. Katakan saya lagi, ikuti proses, jangan protes. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Wow, tepuk tangan yang paling meriah, terima kasih Pak Beto. Siapa diberkati kesaksian ini bahwa hidup kita adalah kebaikan Tuhan. Lambaikan saudara, tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Saya bawa salam sejahtera dari jemaat yang Tuhan percayakan. Saya ini stok lama Bapak Ibu sekalian. 10 tahun yang lalu saya melayani di tempat ini. Jadi waktu masih gereja di bawah. Sekarang wow, gereja ini GCC diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Amsal pasal 10 saudara. Saya bawa salam sejahtera dari gereja jemaat yang Tuhan percayakan saya melayani. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara saudara. Jadi mohon maaf, Jakarta bukan lagi ibu kota, tapi daerah khusus ibu kota, jadi bekas ibu kota, namanya Mama Kota, saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amsal 10 ayat 6 dan Amsal 10 ayat 22, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berkat di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Yang percaya firman Tuhan, amin. Sama-sama katakan, amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, berbahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Siapa percaya kita orang yang dibenarkan oleh darah Yesus? Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Ada berkat di atas kepala orang benar. Semua angkat tangan kanannya. Taruh tangan di atas kepala saudara semua, katakan berkat di atas kepala saya orang benar. 1, 2, 3. Berkat ada di atas kepala saya orang benar. Semua katakan berkat Tuhanlah menjadikan saya kaya. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah menjadikan saya kaya. Tolong tangannya jangan diturunkan agak lama sedikit supaya berkatnya juga lebih lama. Amin. Coba dipegang kepalanya, agak dipegang, udah kerasa. Demikianlah berkat Tuhan akan permanen dalam hidupmu, berlimpah-limpah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tema hari ini adalah 3 kebenaran menjadi kaya di hadapan Tuhan. Banyak orang kaya tapi belum tentu kaya di hadapan Tuhan.
Tapi ada orang-orang yang dipilih Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata Yesus datang memberi hidup. Ayat 10 bagian B. Memberi hidup dalam kelimpahan. Saya ketemu banyak orang kaya. Maaf, jauh lebih kaya Anda. Tapi Tuhan menjamin kita. Berkat Tuhanlah memberikan kaya. Orang benar bukan kejar berkat. Tapi berkat di atas kepala saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Artinya Anda kerja apa diberkati Tuhan. Anda usaha apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus yang luar biasa. Next. Tuhan berjanji buat kita semua. Mazmur 37 ayat 25, 26. Daud bersaksi. Bukan masa muda. Next. Dia mengalahkan Goliat. Tapi setelah jadi raja. Di dalam Mazmur 37, 25, 26. 1, 2, 3. Dahulu aku muda. Sekarang telah menjadi tua. Saya mau tanya, siapa yang sekarang sudah tua? Angkat tangan. Kalau Anda tidak angkat tangan, maka genaplah peribahasa tua-tua keladi. Saya dulu muda, sekarang masih muda. Buktinya Pak Petra ngomong, Pak Lukas adik saya jadi kakak saya. Jadi saya lebih muda, saudara ya. Wajah Presiden Korea Utara, saudara-saudara. Banyak rakyat saya di sini, saudara ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, Alkitab memberitahukan, dahulu aku muda, Daud bersaksi. Sekarang telah menjadi tua, semua baca sama-sama, 1, 2, 3. Tidak pernah kulihat, semua katakan dengan jelas, orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Saya jadi saksi kesaksian daripada Pak Petra Liu. Apa yang dia saksikan itu benar. Saya tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi waktu kita mengalami proses bersama Tuhan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, berlian, emas, perak mengalami proses yang hebat. Semakin mengalami proses yang hebat, maka dia muncul yang makin mulia. Yang makin berharga. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau dia batu akik, digosok-gosok tetap akik, saudara. Tapi kalau beling-beling, berlian, diamond, digosok bagaimanapun, di-cutting bagaimanapun, serbuknya pun tetap mulia. Saudara adalah orang-orang yang mulia. Karena sudah ditebus oleh darah Yesus dan lunas dibayar. Tepuk tangannya meriah buat Yesus. Saya pelayanan juga sampai ke Colorado. Yang disaksikan Pak Petra, betul. Saya ketemu Regina. Saya kenal Regina juga. Saya kenal keluarga mereka. Dari mulut mereka tidak pernah ada keluhan, komplain, kenapa, mengapa. Tapi yang keluar dari mulut mereka, ada kata, saya percaya ada rencana Tuhan yang baik. Ada rencana Tuhan yang besar. Tema gereja kita bulan September ini adalah kuasa doa. Doa sangat mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Daud telah diurapi. Dari seorang mengembala kambing domba menjadi warrior. Penakluk raksasa. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan akan datang dalam hidupmu. Engkau akan dipenakluk dalam bisnis. Dalam usahamu. Apa yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin. Apa yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Tepuk tangannya meriah buat Yesus. Dahulu aku muda. Sekarang menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau apa? Anak cucunya apa? Meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman pada banyak orang. Dan anak cucunya menjadi berkat. Saya ini sudah opah. Anak saya pertama lulusan GCC juga. Mantu saya juga lulusan GCC. Ini akademi GCC luar biasa, saudara. Anda tahu? Gaby, Gabriela, Kevin juga sekarang jadi youth pastor. Dulu waktu kuliah di UPH, uang papa habis, saudara-saudara. Tiap minggu itu mereka berapa puluh kilometer, Pak. Pokoknya kalau mau GCC, telepon, Pak, uang bensin habis. Transfer kita beli bensin, saudara. Pulang pergi, saudara-saudara, melayani. Jeripayanya tidak pernah sia-sia. Dari Karawaci sampai ke sini, saudara. Jadi David juga pemain drum di sini, Gaby juga di sini, ketemunya di sini. Nikahnya diberkati di Kana.
2017 sekarang punya anak 3. Jadi saya gini-gini opa. Jadi kalau nenek Linca, Nelly. Kalau opa Linca, Oli. Dahulu aku muda, sekarang aku ini tua. Tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Haleluya. Atau anak cucunya meminta-minta, tapi anak cucunya jadi berkat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Ada 10 daftar orang kaya di dunia. Next. Saya berdoa nama Pak Petralium masuk. Nama Pak Albert masuk. Enggak ada yang amin, saudara. Nanti 2025 sesuatu terjadi. Next. Ini 10 raja terkaya di dunia. Berapa banyak kekayaannya? Jangan kepo, jangan kepingin punya. Bukan milik Anda. Ini sumber-sumber kekayaannya. Next. Nah, dari apa saja? Next. Berikutnya adalah 10 presiden terkaya di dunia. Nomor 1 namanya Vladimir Putin Samuel Kusuma. Saudara-saudara. Anda ketawanya menghina, saudara-saudara. Next, 10 orang kaya di Indonesia. Dan ini berubah total dari waktu tahun lalu. Dari 10, 3 yang Kristen dan Katolik. Artinya Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa ekonomi sekarang, bisnis sekarang anomali, tidak bisa ditebak. Tapi akan terjadi. Anak-anak Tuhan, saudara dan saya akan jadi orang kunci untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Apa rahasianya? Banyak orang merasa kaya dan mampu dan kaya seolah-olah orang berkata, wow hebat. Next. Tuhan menegur, memperingatkan orang kaya. Wahyu 3:17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku memperkaya diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dengar baik-baik anak-anak muda, orang muda. Kau akan jadi generasi yang luar biasa. 2024 ini Indonesia mengalami musim yang baru. Belum pernah dalam sejarah Republik Indonesia. Wakil Presiden itu usia 30 tahun lebih. Bulan depan akan ada pelantikan. Wakil Presiden Republik Indonesia usia 35 tahun. Artinya musim yang baru akan ada anak-anak muda memimpin di negeri Indonesia tercinta. Akan jadi pemulihan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Maaf, saya tidak bicara di luar firman Tuhan. Saya bicara kebenaran. Engkau merasa tidak kurang apa-apa. Tetapi di hadapan manusia kaya. Belum tentu di hadapan Tuhan. Tema hari ini adalah menjadi kaya di hadapan Tuhan. Saya berdoa Anda bukan kaya di hadapan manusia. Tapi engkau kaya di hadapan Tuhan. Dan engkau yang merasa kaya. Memperkaya dirimu. Tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau melarat. Semua baca sama-sama. Dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saya ketemu banyak orang, menurut saya. Ada jenderal bintang 2. Ada pejabat-pejabat hebat. Waktu kami ngobrol. Dia ngomong begini. Pak Pendeta. Ternyata lebih enak ya hidup seperti Anda. Kami tidak bahagia. Saya pikir saya dapat segalanya, saya punya segalanya. Saya bisa beli dengan uang saya segala sesuatu. Tapi banyak hal yang saya tidak bisa beli dengan uang saya. Damai, sukacita, kebahagiaan, keselamatan hanya ada dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau hari ini keadaan saudara mungkin melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Tuhan menegur, tapi Tuhan memberi solusi. Next, Wahyu 3 ayat 18. Apa solusi dari Tuhan menjadi kaya di dalam Tuhan? Yaitu berkat di atas kepala orang benar. Wahyu 3 ayat 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka aku menasihatkan engkau. Yang pertama, supaya membeli daripadaku emas yang dimurnikan dari dalam api. Agar engkau menjadi apa? Kaya. Tuhan tidak melarang engkau kaya. Tapi memang Yesus berkata orang kaya sukar masuk surga. Tapi orang yang kaya di dalam Tuhan. Itu lebih daripada orang kaya di dunia ini. Dia ada orang-orang yang berkelimpahan.
orang yang bahagia, orang yang penuh dengan damai dan sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Membeli emas, semua kata membeli emas daripada Tuhan. Yang kedua, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Yang ketiga, semua baca 1, 2, 3. Dan laki minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Yang pertama, saya tidak janjian sama Pak Petra. Kemarin beberapa hari yang lalu kita kontak. Dan saya ngomong, beliau tanya, Pak Samuel, minggu pelayanan di mana? Saya pelayanan di Cijantung, Cici. Oke, saya ke sana, saya di Jakarta. Beliau datang tadi kebaktian kedua ini. Dan waktu ketemu saya langsung ngomong, Pak Petra kesaksian. Saya nggak tahu, nggak ngerti kesaksiannya. Semua diberkati oleh kesaksiannya. Lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah saudara-saudara. Kalau beliau bisa reborn bersama Tuhan. Anda pasti juga reborn bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara-saudara. Yang pertama memberi emas daripadaku. Next. Emas bicara apa? Kau harus beri emas. Emas bicara adalah hidup yang next. Tahan uji. Hidup yang menang dari proses. Jangan pernah lari dari proses dan pembentukan Tuhan. Ayub pasal 23 ayat 10 next. Dia berkata karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku, maka aku akan timbul seperti apa? Emas. Kenapa Tuhan berkata kalau kau beli kaya di hadapan Tuhan, beli emas. Yang pertama semua ucapkan hidup tahan uji dan menang proses. 1, 2, 3. Hidup tahan uji dan menang proses. Saya percaya saudara. Anda pasti pernah masuk sebuah terowongan. Kami sekarang di Balikpapan menjadi kota penyangga IKN. Jadi sekarang ini Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Penajam dan Bontang disingkat sambel terong. Dan Anda tahu ada jalan yang dibuat melintasi sebuah daerah yang sangat hutan. Sekarang jadi highway jalan tol. Kemarin 17 Agustus saya sama Pak Gilbert diundang Pak Presiden, saudara. Kami dapat pengawalan, kami lewat jalan tol yang hanya 40 menit, yang belum selesai 100%. Itu jalan tol kami lewati. Dan minggu lalu, Senin kemarin tepatnya, saya dapat Fair Village meskipun ditutup. Tapi Tuhan buka jalan. Itu keahlian Tuhan kasih saya mendoakan orang yang pangkatnya nggak naik-naik, saya doain naik pangkat, saudara-saudara. Yang nggak sekolah-sekolah, naik, nggak tinggi-tinggi, nggak dapat koneksi, tiba-tiba diangkat Tuhan. Tiba-tiba kepala bagian pengamanan daerah IKN, Penajam itu kepala bagian pengamanannya dulu prajurit yang saya doakan jadi perwira. Sekarang jadi perwira menengah. Dan sekarang balik ke sana jadi kepala saudara. Dan dia ngomong gini, Pak Pendeta telah doakan saya 10 tahun yang lalu saya percaya jadi pejabat hari ini. Pak Pendeta, kalau ada perlu apa-apa ke IKN. Yang tidak mungkin, saya akan usahakan jadi mungkin. Tapi kasus khusus. Tiba-tiba minggu lalu saudara. Saudara tahu Abu Janda, Arya Permadi, datang ke IKN, datang ke Balikpapan, ke gereja kami, dan ke Bukit Doa Kalimantan. Yang jadi Bukit Doa Nusantara sekarang. Dan dia syuting saudara-saudara lebih viral itu tentang Bait Salomo yang di Bukit Doa Kalimantan lebih viral dari kunjungan paus saudara-saudara ya. Nah Anda tahu Bapak Ibu sekalian diupdate tapi dia nggak sempat ke IKN. Seninnya kami tembus ke sana, kami dikawal saudara-saudara. Pulangnya karena kami doa di IKN tempat Pak Jokowi nginep, kami turun ke bawah saudara, dapat kesempatan berdoa di sana. Padahal itu semua CCTV tapi itu anugerah Tuhan. Kosong tapi kami proyek tetap jalan saudara. Kami pulang gelap. Saya tahu kita pernah mengalami jalan gelap. Jalan tol itu masih separuh. Jadi masih dikerjakan konstruksi. Tiba-tiba ban mobil kami itu langsung kempes saudara. 2 mobil kami kawal. 2 mobil. Setelah itu kempes saudara. Gelap saudara. Saya tahu. Hidup kita pernah mengalami jalan yang gelap. Tapi jangan pernah berhenti. Terus jalan bersama Tuhan di jalan yang gelap sekalipun.
Tuhan beserta kita, maka jalan gelap itu akan ujungnya jalan yang terang, jalan yang baik, jalan pemulihan, jalan keajaiban. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang ajaib Bapak Ibu sekalian, Tuhan buat mujizat. Yang pertama Anda harus jalani hidup ini, membeli emas. Tahan uji, semua kata membeli emas, 1, 2, 3. Hidup tahan uji, seperti Ayub. Next. Ayub itu mengalami hidup, semua pilar dalam hidupnya roboh. Anaknya mati semuanya, hartanya habis total. Kemudian tubuhnya sakit. Pak Petra bersyukur, meskipun Bapak mengalami proses tidak seperti Ayub. Ayub apa yang diharapkan? Istrinya ngomong, Ayub, apa yang saya harapkan dengan engkau? Kutuklah Allahmu dan matilah. Dan istrinya tinggalkan dia. Habis hidup Ayub. Tapi Alkitab menutup Ayub pasal 42. Bukan Ayub mati mengenaskan. Tapi Ayub hidupnya dipulihkan 2 kali lipat. Kalau Tuhan bisa pulihkan Ayub yang hidupnya diproses. Kalau hari ini kau alami proses Tuhan, jangan menyerah. Hadapi proses Tuhan dan engkau akan melihat Tuhan pasti pulihkan hidup saudara dan saya 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat dari sebelumnya. Tepuk tangannya balik meriah. Next, Ayub 42. Saya simpulkan. Maka lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saya doa untuk sahabat-sahabatnya. Please, waktu Anda susah, waktu Anda terpuruk, banyak orang yang tidak peduli dengan Anda. Kalau Anda sukses, Anda diberkati, yang bukan saudara ngaku saudara. Yang bukan kenal ngaku sahabat. Tapi waktu Anda dikejar-kejar debt kolektor, pinjol, pinjaman online, benjol. Saudara-saudara. Semua orang yang kenal akan ngaku tidak kenal Anda. Tapi Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Dengar, kalau ada di antara saudara kata, Pastor, kayaknya Tuhan sudah beri saya berkat yang besar. Tapi tiap kali mau dapat, lepas. Tiap mau dapat, lepas. Please. Setelah Ayub 42 Anda baca, dia rilis doa pengampunan. Doa berkat buat sahabat-sahabatnya. Dengar, hidup Ayub dipulihkan sejak hari itu. Selama Anda tidak pernah rilis doa pengampunan. Dan doa berkat buat orang-orang yang mungkin membuat Anda, Pak Gembala, saya ditipu orang, Pak, uang saya habis, orang itu lebih kaya dari saya diambil makan uang saya habis, Pak. Tenang bos. Kalau Anda ditipu orang berarti Anda lebih kaya dari orang yang tipu Anda, bos. Enggak ada yang amin. Yang kedua, Anda harus introspeksi diri karena Anda agak bodoh sedikit. Sehingga Anda bisa ditipu orang. Bangkit, lepaskan pengampunan. Maka Tuhan akan mengangkat hidupmu. Kalau Ayub setelah minta doa buat sahabat-sahabatnya semua baca dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Dan Tuhan memberikan pada Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat. Dari segala kepunyaannya dahulu. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Ayub pasal 1 ayat 3 saya catat. Ada diagramnya, 7 putra 3 putri. Akhir hidup Ayub dikembalikan 7 putra 3 putri. 7.000 ekor domba, 14.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 6.000 unta, 500 pasang lembu, 1.000 ekor lembu, 500 keledai betina, 1.000 keledai betina. Akhir hidup Ayub 2 kali lipat. Apa yang dimilikinya dahulu. Sebagai tambahan, putri-putrinya tercantik di seantero dunia. Bahkan tidak melihat anak cucu cicitnya hidup 140 tahun lagi. Lalu Ayub meninggal dunia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau engkau yang pernah bangkrut, jangan kecil hati. Dunia ngomong begini, orang yang bangkrut tidak mungkin bangkit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pak Petra pasti kenal, kami punya sahabat di Makassar. 7 kali bangkrut. 7 kali bangkrut itu sudah jatuh, masuk tangga, masuk selokan, ketimba tangga, digigit tikus, dikejar kucing, diinjak-injak debt kolektor, saudara. Tapi hidup lagi. Hari ini, dia diberkati Tuhan. Dia bangun mall 21 hektar dekat Bandara Hasanuddin Makassar. Daerah Maros, dia punya mall Maros, dia punya hotel,
Dia punya tempat yang luar biasa. Dan hari ini dia bangun hampir 570 miliar, setengah triliun. Tanpa utang 1 rupiah pun uang bank. 7 kali bangkrut. Tuhan bisa pulihkan. Saya percaya Tuhan yang sama sanggup memulihkan hidup saudara. Kalau engkau jadi emas yang dimurnikan oleh Tuhan. Yang kedua, membeli pakaian hidup kudus, hidup benar. Kalau Anda berani hidup benar, Anda akan dibela oleh Tuhan. Yusuf diberkati Tuhan. Bahkan ayat ini ngomong gini, Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia, semua baca dengan keras 1, 2, 3. Seorang yang selalu, apa? Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dalam bahasa Inggris, Genesis 39, 2 and 3. The Lord was with Joseph and he prospered. The Lord gave him success in everything he did. The Lord blessed the household of Egyptian because Joseph. Orang Mesir itu diberkati oleh Tuhan karena Yusuf yang apa sih yang dikerjakan berhasil. Yusuf berani pakai pakaian putih. Next. Jangan pikir Yusuf digoda sama Tante Potifar. Tante Potifar itu tua pakai sarung Jawa kayak makwo sama itu. Ginang sup sini sup menjijikkan. Enggak saudara. Yusuf digoda sama Tante Potifar. Kalau Anda ke Mesir, ya beberapa kali ke Mesir mampir pabrik parfum. Pabrik parfum ngomong begini, ini minyak wangi dipakai istri Raja Firaun namanya Cleopatra. Dan istri Firaun juga. Dan Potifar. 1 tetes, radiasi wanginya 1 meter. 2 tetes 2 meter. Terus saya nyeletuk 1 botol seminggu sebulan tidak mandi. Saya ngomong gitu. Yusuf tidak tergoda. Bukan dia tidak tergoda dagingnya. Yusuf tahu. Dia tahu rencana Tuhan. Kehendak Tuhan lebih penting daripada semua dosa. Dan Yusuf yang ketiga. Diurapi minyak melumas matamu. Supaya engkau melihat masa depan. Yang ketiga, minyak untuk melumas mata kita. Semua katakan minyak untuk melumas mata kita. Next. Minyak itu next. Bicara pengurapan. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan urapi Anda semua untuk melihat masa depan. Next. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan punya hari depan yang penuh harapan. Next. Kami bangun Bukit Doa Kalimantan 5,6 hektar. Di mana tadi saya bersaksi tidak mungkin. Saya hampir tolak karena jalannya jalan yang tanah. Dan Tuhan sekarang izinkan bukit itu menjadi bukit doa. Hari ini siang ini saya nggak bisa datang. Saya nggak bisa nemenin mereka. Berkunjung FKUB Toko Bali, seprovinsi Bali ke bukit doa kita. Toko Hindu, toko Buddha, toko Muslim, toko semua datang ke sana. Dan mereka berkata, ini luar biasa. Kami melihat mini Yerusalem. Dan Anda tahu, itu Tuhan sediakan. Waktu saya 2003 berdiri di atas bukit itu dan dengar suara Tuhan. This is my holy ground. Saya nangis sama Tuhan, saya berkata, Tuhan saya gak sanggup, masih banyak tugas yang lain. Saya gak mampu Tuhan. Tuhan jawab begini, aku tidak cari orang yang mampu. Tapi aku cari orang yang mau. Saya berkata, Tuhan saya mau. Akhirnya kami bisa bebaskan 5,6 hektar. Sekarang tanah itu kami beli 2003, 55.000 per meter. Sekarang di tanah itu ada jalan menuju ke IKN. Jalan arteri menuju jalan tol ke IKN. Dan sekarang dikelilingi 8 real estate saudara. Salah satunya adalah Grand City Balikpapan atau punya Sinarmas Group 1.200 hektar. Kemarin manajernya meratakan satu bukit yang menghalangi dari perumahan 1.200 hektar itu menuju ke Bukit Doa. Dia ratakan bukit itu seluas hampir 10 hektar. Dia habis 16 miliar untuk meratakan gunung itu. Supaya Bukit Doa kami bisa terbuka jalan menuju ke jalan arteri itu. Dan Anda tahu orang lain berusaha.
kita memetik hasil usaha mereka. Karena Tuhan, berkat Tuhan di atas kepala saudara dan saya. Saya berdoa Tuhan urapi Anda, bukan di kepala. Tapi mata untuk melihat masa depan. Untuk melihat rencana Tuhan. Dan saya tanya sama manajer itu. Tanah paling dekat dengan Bukit Doa harganya berapa sekarang? Paling belakang 5,5 juta. Bukit Doa kami itu 56.000 meter. Kali 5,5 juta, jangan dihitung, bukan uang saudara. Tuhan itu ajaib. Kalau saya tidak taat 2003, hari ini tidak terjadi apa-apa. Tuhan izinkan next IKN pindah ke Kalimantan. Sekarang saudara-saudara, pejabat-pejabat, jenderal-jenderal banyak datang ke tempat kami. Bahkan 55% yang datang bukan orang Kristen. Orang Kedar Nebayot datang ke Bukit Doa. Ada yang 3 kali, 4 kali mereka berdoa. Mereka ketemu Yesus. Dan mereka dijamah Tuhan satu persatu. Terakhir, saudara, tiba-tiba saya dikontak November 2023 kemarin sama PIC kami. Pak Gembala di mana? Saya di Bukit Doa, saya di gereja. Pak, tolong segera datang Pak, ada orang Madura Pak. Ini Kalimantan saudara, pernah urusan sama orang Madura. Orang Dayak pernah potong-potong orang Madura saudara. Anda tahu apa yang terjadi? Dia kontak kami. Kenapa Gabriel? Pak harus ke Bukit Doa. Ada orang Madura 75 tahun cari Bapak. Aduh, saya baru memberkatan nikah. Jangan khawatir Pak, sudah terima Yesus. Akhirnya saya sampai di sana, orang Madura itu baju merah, celana merah pendek, topi hitam, kacamata hitam. Langsung peluk saya. Aduh Bapak Pendeta. Tolong, ini gambarnya saudara. Senang ketemu Bapak. Aduh Pak Pendeta, saya sudah terima Yesus. Saya dari Bogor Pak. Sampai Balikpapan tadi malam. Saya sampai tadi pagi ini mau ke Bukit Doa. Anak mantu saya aja saya gak mau. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan saya. Saya sampai ke Bukit Doa. Ini latihan 2 minggu. Latihan 2 minggu saudara. Tuh Pak Pendeta. Saya sampai ke Bukit Doa ini, saya nangis, saya dijamah Roh Kudus. Saya sampai ke doa Bapak kami bahasa Arab yang terakhir itu masih dikerjakan saudara. Itu tembok, itu gak mungkin saudara, sudah tangga naik ke atas. Udah terakhir 27 bahasa Arab teman-teman dari UIN, Sunan Kalijaga, dari sahabat saya bahasa Arab saudara. Fakultas Bahasa Arab dia bantu saya tulis doa Bapak kami Abana dalam bahasa Arab. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Itu diukir saudara. Anda tahu, itu setangga naik. Dan orang ngomong, gak bisa Pak, Tuhan suruh saya sombang doa Bapak kami. Orang mau nyumbang maksa saudara. Gak ada tempatnya. Dan dia ngomong gini, Pak itu bisa diambil meteran. Ini Pak balik sini, sini sana, itu sebelah kanan. Terus belum apa-apa, ini pakai tembok. Saya bingung bosnya siapa. Tapi saya dengar suara Tuhan. Dan dia ngomong gini, Pak saya rindu doa Bapak kami dalam bahasa Madura. Supaya ada orang-orang Madura percaya Yesus seperti saya Pak. Muka saya ini security hati tweety saudara. Tapi bukan Hello Kitty, tidak punya mulut saudara. Setelah itu kami panggil panitia, arsitek, kami buat tembok melintang. Saya berangkat ke Amerika pelayanan, sampai di New York, itu gambar datang. Terus warnanya putih, tulisannya merah asalnya. Istri saya ngomong, roh Bapak, warna merah tulisan hitam. Suara Tuhan itu lewat istri 75%. Saya rubah jadi merah. Kemudian begitu selesai, bapaknya datang lagi. Pakai baju merah, topi hitam lagi saudara. Dan dia kirim fotonya, kirim Gabriel sama Pak Pendeta. Tuh Pendeta sakti sekali. Kok tahu saya suka warna merah, topi hitam selalu. Saya ketemu bulan lalu, topi hitam, baju merah. Topi hitam, baju merah. Ketemu lagi, mungkin saya pikir dia punya 20 biji baju merah dan hitam saudara. Tapi dia ngomong gini, memang Tuhan luar biasa. Anda tahu sejak itu, kami ada kolam baptis. Minggu lalu 7 orang Madura dibaptis terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberi engkau emas membuat engkau kaya. Putih pakaian supaya kau tidak kelihatan telanjang dalam hidup benar. Yusuf. Dan minyak untuk melumas matamu supaya engkau melihat hari depan. Siapa saya ada Yesus di dalam kita. Yesus di dalammu, di dalamku lebih besar dari penyakitmu, lebih besar dari masalahmu, lebih besar dari krisis dalam hidupmu.
Mari bangkit berdiri, angkat kedua tangan.